Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan frekuensi makan kita ya. Jadi apakah betul bahwa makan yang sedikit tetapi sering itu lebih baik daripada makan yang porsi lebih besar tetapi dengan frekuensi yang lebih sedikit ya. Studi epidemiologi yang berkenaan dengan frekuensi makan dan penyakit kronis ya. Studi epidemiologi awal telah menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi makan ini dapat meningkatkan kadar lipid darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi akibatnya banyak ahli menyarankan untuk tidak makan lebih sedikit dan lebih banyak dalam sehari ya. Jadi menyarankan untuk makannya sedikit tetapi sering gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun beberapa penelitian telah mendukung temuan ini dan menunjukkan bahwa orang yang melaporkan makan sedikit tetapi sering memiliki kadar kolesterol lebih baik daripada mereka yang mengkonsumsi kurang dari 3 kali sehari makan tetapi dengan porsi yang lebih besar. Secara khusus satu studi cross-seksional ya, studi observasional ya pada tahun 2019 yang membandingkan makan kurang dari 3 kali sehari atau lebih dari 4 kali sehari menemukan bahwa mengkonsumsi lebih dari 4 kali makan meningkatkan kolesterol HDL ya, high density lipoprotein atau kolesterol baik, dan menurunkan trigliserida puasa secara lebih efektif. Tingkat kolesterol baik yang lebih tinggi tadi dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Studi ini mengamati bahwa tidak ada perbedaan kolesterol total atau kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Penting untuk dicatat bahwa bagaimanapun studi yang dilakukan ini masih studi yang sifatnya observasional sehingga hanya menunjukkan hubungan ya, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan sebagai sebuah sebab akibat ya dengan cepat gitu ya. Jadi harus perlu kajian panjang ya untuk mengatakan penurunan peningkatan jumlah kolesterol yang baik itu karena frekuensi makan yang makin sering. Selain itu, satu ulasan yang diterbitkan dalam jurnal American Heart Association Circulation menyimpulkan bahwa frekuensi makan yang lebih besar juga dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Jadi dari studi ini sementara menyimpulkan bahwa untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif ya seperti jantung, kolesterol, kemudian juga diabetes, maka disarankan untuk kita itu lebih sering makan gitu ya, tetapi dengan porsi yang kecil ya. Kemudian juga bagaimana hubungan antara frekuensi makan dengan penurunan berat badan. Jadi ada anggapan umum bahwa makan lebih sering dapat membantu mempengaruhi penurunan berat badan ya. Namun penelitian tentang ini juga masih beragam ya. Misalnya satu studi membandingkan makan 3 kali sehari atau 6 kali makan lebih kecil dan lebih sering pada lemak tubuh dan rasa lapar ya. Kedua kelompok menerima kalori yang cukup untuk mempertahankan berat badan mereka pada saat ini dengan menggunakan distribusi mikronutrien yang sama. 30% energi dari lemak, 55% karbohidrat, dan 15% protein. Pada akhir penelitian, para peneliti mengamati tidak ada perbedaan dalam pengeluaran energi dan kehilangan lemak tubuh antara kedua kelompok. Menariknya, mereka yang makan 6 kali dengan porsi yang kecil ya sepanjang hari mengalami peningkatan tingkat rasa lapar dan keinginan untuk makan dibandingkan mereka yang makan 3 kali lebih besar per hari. Jadi ini menjadi bantahan ya. Jadi
ketika mereka makan lebih sering itu justru meningkatkan tingkat rasa lapar dibanding dengan mereka yang makannya lebih sedikit tapi dengan porsi yang lebih besar. Meskipun asupan kalori dikendalikan pada kedua kelompok, para peneliti berhipotesis bahwa mereka yang sering makan akan lebih cenderung mengkonsumsi lebih banyak kalori harian daripada mereka yang makan lebih jarang. Jadi ini kan berkebalikan ya. Jadi justru mereka yang terlalu sering makan, bahasa kita itu sering ngemil gitu ya, itu justru mereka menjadi lebih sering lapar dibanding mereka yang jarang ngemil ya, makan hanya beberapa kali ya, maksimal 3 kali bahkan 2 kali ya, dengan porsi yang lebih besar. Itu akan menghindari mereka dari keinginan untuk ngemil atau rasa laparnya itu malah justru lebih terkontrol gitu ya. Hasil studi observasional besar lainnya menunjukkan bahwa orang dewasa yang sehat dapat mencegah penambahan berat badan jangka panjang dengan makan lebih jarang ya, makan sarapan dan makan siang terpisah 5 hingga 6 jam, menghindari ngemil, mengkonsumsi makanan terbesar di pagi hari, dan puasa selama 18-19 jam semalaman. Selain itu, menurut laporan ilmiah Departemen Pertanian Amerika Serikat dari Komite Penasihat Pedoman Riset Diet ya 2020, karena inkonsistensi dan keterbatasan dalam kumpulan bukti yang sekarang tidak ada cukup bukti untuk menentukan hubungan antara frekuensi makan dan komposisi tubuh dan risiko kelebihan berat badan dan juga obesitas. Jadi kalau dari hasil penelitian ini tentang hubungan frekuensi makan dan penurunan berat badan, jadi justru dengan makan yang terlalu sering itu malah punya potensi meningkatkan berat badan. Jadi argumennya ternyata keliru ya, karena menurut hasil penelitian ini yang lebih cenderung menyimpulkan bahwa makan dengan jangka panjang itu jauh lebih punya potensi untuk menurunkan berat badan ya. Jadi makan lebih jarang dan kita harus sarapan, dan kalau perlu sarapan itu dengan porsi yang paling besar ya, dan tidak ngemil gitu ya. Itu justru yang akan menurunkan berat badan. Nah, ini sudah kontroversi, berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang tentang hubungan antara penyakit kronis dengan frekuensi makan. Nah, apakah makan sering meningkatkan metabolisme? Makan porsi kecil dan sering disebut-sebut sebagai obat untuk semua obesitas. Banyak yang percaya bahwa makan setiap 2 hingga 3 jam dapat membantu peningkatan metabolisme. Pencernaan makanan memang membutuhkan energi. Ini dikenal dengan thermic effect of food thrust source. Ya, namun tampaknya frekuensi makan tidak berperan dalam meningkatkan metabolisme. Faktanya beberapa penelitian menunjukkan lebih sedikit makanan yang lebih besar dapat meningkatkan TEF lebih dari makan sering. Jadi terbantahkan ya. Jadi makan terlalu sering itu ternyata kepercayaan itu masih tetap diragukan untuk bisa meningkatkan metabolisme. Bagaimana kemudian dengan frekuensi makan dan performa atletik ya. Meskipun bukti yang mendukung peningkatan frekuensi makan pada populasi umum masih beragam, beberapa ahli percaya bahwa makan dalam porsi kecil dan lebih sering dapat bermanfaat bagi atlet. Nah, ini khusus untuk masyarakat atlet, memang hasil penelitian lebih mendukung ke sini ya. Menurut International Society of Sport Nutrition, atlet yang mengikuti diet rendah kalori dapat mengambil manfaat dari makan makanan porsi kecil dan sering dengan protein yang memadai karena dapat membantu menjaga massa otot tanpa lemak. Saat memprioritaskan asupan kalori harian total, bukti terbatas menunjukkan bahwa pada atlet frekuensi makan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja, mendukung penurunan lemak, dan meningkatkan komposisi tubuh. Jadi khusus untuk atlet ya, makan sering itu lebih dianjurkan ya. Jadi hanya khusus untuk atlet ya, untuk masyarakat umum ternyata masih terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi itulah kontroversi-kontroversi ya, yang terjadi tentang
apakah kita harus sering makan atau kita tidak perlu sering makan. Dalam konteks masyarakat secara umum ternyata belum ada kesepakatan dari para ahli kesehatan tentang hal ini ya. Jadi itu nanti lebih kepada pilihan ya. Dan pada podcast selanjutnya nanti akan kita lihat kita ini termasuk yang mana, apakah kita yang dianjurkan untuk sering makan atau kita dianjurkan untuk yang makannya tidak perlu sering tetapi yang memadahi gitu ya. Jadi atau orang mengatakan yang mungkin berpuasa itu lebih cenderung lebih bagus gitu dibanding pola makan yang terlalu sering tadi. Kita lanjutkan nanti di podcast selanjutnya. Tetap hidup bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.